Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas. Saya akan mempresentasikan tentang hadis-hadis walimah. Yang pertama yaitu Ra'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ra'i ala ibni Rahman ibni Aufin asra safratin qala ma hada faqala inni ajwajatu amro'atan ali wazni nautim dahab faqala barakallahu laka aulam walau bisah. Yang kedua yaitu walaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ali ba'ad. Terjemah hadis yang pertama yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pada pakaian Abdurrahman bin Auf ada bekas minyak wangi. Nabi bertanya, "Ada apa ini, Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Saya baru menikahi seorang wanita dengan mahar berupa emas seberat biji kurma." Nabi bersabda, "Barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu. Kalau begitu, adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing." Penjelasan hadis yang kedua yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan walimah pada pernikahan istrinya dengan dua mud gandum. Ada dua penjelasan tentang hadis di atas. Yang pertama, walimah itu bersifat wajib. Dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kalimat perintah, adakanlah walimah. Dan hukum asal perintah menunjukkan wajib. Pendapat Zahriyah, salah satu pendapat Malikiyah, salah satu pendapat Imam Ahmad. Dan yang kedua itu mustahab. Walimah hukumnya mustahab. Di dalam hadis Abdurrahman bin Auf, Nabi memerintahkan walimah dengan 1 ekor kambing. Di hadis Safiyah disebutkan bahwa walimah dengan 2 mud gandum. Selanjutnya saya akan mempresentasikan definisi walimah. Walimah secara bahasa artinya perjamuan, seperti jamuan makan. Biasanya jamuan dalam pesta pernikahan yang dikenal dengan istilah walimah al-urs atau walimatul urs. Syarat penyelenggaraan resepsi pernikahan menurut syariat Islam. Yang pertama, luruskan niat supaya selamat. Seperti yang kita ketahui, sesuatu yang diniatkan dengan baik akan menjadi amal soleh, sehingga harta yang dibelanjakan dan waktu yang diluangkan akan diganti dengan pahala. Yang kedua, membuat dan menyediakan hidangan sesuai kemampuan. Seorang tuan rumah tidak perlu memberatkan diri di luar batas kemampuannya untuk menyediakan hidangan bagi para undangan. Poin pentingnya adalah menjamu para hadirin. Terkait apa yang dihidangkan bukan perkara yang perlu dibesar-besarkan. Selain itu, bersikap sederhana dalam mengadakan resepsi pernikahan akan menghindarkan kita terjerat dari utang. Yang ketiga, mengundang karib kerabat, tetangga, dan rekan-rekan seagama, baik dari golongan kaya maupun miskin. Mengundang karib kerabat dalam acara walimah akan mempererat tali silaturahmi. Mengundang tetangga dapat mendatangkan kebaikan. Mengundang rekan-rekan seagama akan melanggengkan kasih sayang dan menambah rasa cinta. Mengundang orang kaya dan orang miskin akan menghindarkan adanya kecemburuan sosial. Ingat, dalam Islam, semua orang di dunia ini sederajat. Hal yang membedakan antara manusia hanyalah tingkat ketakwaannya dan hanya Allah yang mengetahui kadarnya. Maka, tidak perlu pilih-pilih antara kaya dan miskin ketika mengundang seseorang untuk hadir dalam resepsi pernikahan. Yang keempat, tidak berlebihan. Ketika tidak mampu, umat Islam diperbolehkan mengadakan resepsi pernikahan seadanya dan semampunya. Ketika sedang dalam berkelimpahan rezeki, umat Islam tidak dianjurkan untuk mengadakan resepsi pernikahan secara berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31,
Fakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Yang kelima, menyediakan tempat terpisah bagi tamu laki-laki dan perempuan. Hal ini untuk menghindari adanya ikhtilat, yaitu percampuran lawan jenis. Yang keenam, tidak mengisi acara resepsi dengan perkara mungkar. Jika undangan sebuah walimah berisi perkara-perkara mungkar, maka wajib bagi yang diundang untuk tidak menghadirinya. Kehadiran lagu-lagu dengan lirik tidak mendidik dapat melalaikan si pendengar dari zikrullah. Lebih parah lagi jika kehadiran mereka dapat membangkitkan syahwat para tamu undangan. Meski demikian, Islam memperbolehkan penggunaan alat-alat musik yang berupa rebana di resepsi pernikahan. Yang ketujuh, sebaiknya resepsi pernikahan diadakan setelah dukhul. Jadi, jika mengadakan resepsi pernikahan tidak bersamaan dengan akad nikah, hal itu justru dianjurkan. Namun seandainya diadakan sebelum dukhul, tetap dapat sunahnya walimah. Yang kedelapan, orang yang diundang wajib mendatangi undangan pernikahan, kecuali udzur syar'i. Wajib mendatangi undangan bagi orang yang diundang ke acara resepsi pernikahan. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian diundang ke walimah, hendaklah ia mendatanginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Walimah bukan rukun nikah. Pesta walimah itu bukan termasuk syarat atau rukun dalam pernikahan. Tidak ada satupun ayat Al-Quran ataupun hadis Nabawi yang menyebutkan bahwa sahnya sebuah pernikahan harus lewat pesta walimah. Dan tidak seorang pun ulama yang mewajibkan hukum walimah sebagai syarat syahnya akad nikah. Dalam akad nikah bahkan cukup disaksikan oleh minimal 2 orang saksi saja, tidak harus orang sekampung ikut jadi saksi. Semua ini menunjukkan sebenarnya dilihat dari kacamata syariah, menikah itu sangat ringan syaratnya. Maka hukum menyelenggarakan walimah cuma sampai kepada batas sunnah saja, tidak ada yang sampai mewajibkan. Tetapi kalau melihatnya lewat budaya dan adat istiadat, maka syariat nikah yang sebenarnya sangat mudah dan ringan itu menjadi sangat berat, teramat berat bahkan sehingga banyak sekali pemuda yang tidak siap menikah. Sebenarnya bukan tidak siap menikah, tetapi tidak siap kalau harus membiayai hajatan pesta pora yang menghamburkan uang banyak sekali. Adab dalam menyelenggarakan walimah. Yang pertama, menjauhi prosesi yang tidak sesuai syariat. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan hal baru dalam urusan agama kami yang bukan bagian darinya, maka hal itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, menjauhi ikhtilat. Tuan rumah adalah pihak yang sejak awal mempunyai kemampuan untuk mencegah kemungkaran ikhtilat. Yang ketiga, tidak ada hidangan atau pertunjukan yang berlebih. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Yang keempat, menyegerakan jamuan. Menyegerakan jamuan termasuk dalam kategori memuliakan tamu. Mengambil contoh dari jamuan Nabi Ibrahim kepada tamunya, Farawa ila ahlihi faja'a bi'ijlin saminin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silakan kamu makan. Al-Zariyat ayat 26-27. Yang kelima, menyediakan kursi yang memadai bagi tamu undangan agar tamu tidak makan dengan berdiri. Yang keenam, mengundang semua kalangan. Syarut ta'ami ta'amul walimati ta'alahal aghniya wa yutraku fuqara. Seburuk-buruk jamuan adalah walimah ketika orang yang diundang hanya orang-orang kaya saja dan meninggalkan orang miskin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Syariat juga menambahkan beberapa anjuran lainnya tentang tamu undangan. Hadis menghadiri walimah. Dasar hukum perintah untuk menghadiri walimah pernikahan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza du'iya ahadukum ila walimati falyatiha. Jika seorang dari kalian diundang ke walimah, maka hendaklah mendatanginya. Dan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man taraka da'wata faqad 'asallahu wa rasulahu." Siapa yang meninggalkan undangan tersebut, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Hadis-hadis tersebut menunjukkan wajibnya mendatangi undangan walimatul urs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wahyu Khalid Hidayatillah, NIM 1920 0011
94 kelas HKIC meneruskan tentang hadis walimah. Hadis menghindari walimah, yaitu idza taqa'a ahadukum ila walimah wa arsul falai ta'ala. Jika seorang dari kalian diundang ke walimah, maka hendak mendatangi. Rawahul Ahmad bin Muslim. Adab dalam menghindari walimah. 1. Meneruskan niat. 2. Menjaga adab berpakaian dan tidak 2. Tidak boleh mengambil hidangan di meja. 4. Makan makanan yang berlebihan tidak boleh. 5. Makan dengan berdiri. Adab dalam menghindari walimah. 1. Tidak makan menggunakan tangan kiri. Tidak makan dengan berdiri. Tidak memenuhi undangan jika di sana ada keuduran dan lain sebagainya, termasuk ada baiknya membantu dengan harta bagian kerabat yang kaya dalam penyelenggaraan walimah. 4. Mendoakan tuan rumah jika sudah selesai maka makan dan mendoakan kedua mempelai dalam undangan walimatul uris atau resepsi. 5. Memberikan hadiah jika memungkinkan. Bagaimana jika berpuasa? Boleh memilih antara membatalkan puasanya apabila puasanya itu puasa sunnah ataupun ia tidak membatalkannya. Idza taqa'a ahadukum falyatat fa inna kana shaiman fal wa innahu kana maftirul falyata. Jika seorang dari kalian diundang, maka datanglah. Jika ia berpuasa, maka doakanlah. Jika ia berbuka, maka makanlah. Hadis Muslim dan Abu Dawud. Yang harus dilakukan bila terdapat dua undangan yang bersamaan. Dari Humaid bin Abdillah, riwayat dari seorang laki-laki sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila ada dua undangan bersamaan maka pintunya adalah lebih dekat dari hubungan. Tentang apabila adalah aturan lebih dulu maka patuhilah mereka dahulu. Rawahul Ahmad bin Abu Dawud. Hikmah walimah. 1. Merupakan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tanda penyerahan anak gadis kedua suami dari kedua orang tuanya. 3. Sebagai tanda resmi akad nikah. 4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami. 5. Sebagai realitas antri sosiologis dari akad nikah. 6. Sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa antara mempelai telah resmi sebagai pasangan suami istri sehingga dia akan
menjadi suami istri. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada tutur kata yang kurang atau salah, mohon maaf dari kelompok kami. Saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian.